Doa pagi yang biasa dilaksanakan dalam gereja digantikan dengan doa pagi online melalui aplikasi. Seperti tertulis pada kitab Yosua, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Dilaksanakan setiap hari Sabtu pagi pukul 5.30 sampai 6.30 WIB. Jangan lupa untuk ajak anggota keluarga ya. Informasi lebih lanjut dapat mengunjungi website HKBP Rawamangun di www.hkbprawamangun.id. Sampai jumpa di doa pagi. Tuhan Yesus memberkati. Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun. Selamat hari Minggu adik-adik. Bertemu lagi bersama kakak di sini di ibadah online sekolah minggu. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan penuh sukacita ya. Sebelum kita memulai ibadah online sekolah minggu hari ini, kakak mau menyebutkan satu persatu petugas yang melayani ibadah sekolah minggu. Dimulai dari song leader, ada Kak Caroline Sinambela dan Kak Juni Simbolon. Lalu pemusik kita, Abang Polta Huta Barat. Dan yang berkhotbah nanti adalah Amang Pendeta Enrico Sinaga. Adik-adik, sebelum memulai ibadah, kakak mau mengajak adik-adik untuk menyanyikan I Love You Jesus dengan penuh semangat dan sukacita. Kita bangkit berdiri ya. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about this.
Adik-adik boleh duduk kembali. Adik-adik, kita akan memulai ibadah. Namun sebelumnya kita mau siapkan hati, pikiran, dan diri kita. Kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Allah yang baik, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari ini yang Tuhan izinkan kami jalani. Secara khusus kami mengucap syukur Tuhan kalau hari ini juga Tuhan masih mengizinkan kami beribadah Tuhan. Walaupun kami masih beribadah dari rumah kami masing-masing. Kami memohon belas kasihan-Mu untuk menyertai kami setiap pribadi. Baik kami yang menyelenggarakan ibadah di tempat ini dan juga buat adik-adik yang beribadah dari rumah masing-masing. Engkaulah yang menolong kami agar boleh beribadah dengan tulus dan sungguh-sungguh. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah dalam kebaktian Sekolah Minggu HKBP Romangun Minggu Advent kedua 6 Desember 2020 dengan tema Beriman dan Percaya kepada Tuhan Yesus. Adik-adik, kita mau memuji Tuhan Allah kita. Kita sambut ibadah kita dengan bernyanyi dengan riang dari buku ND nomor 40, Lasbe Marohamuna. Kita nyanyikan 2 kali. Yang kedua, adik-adik bangkit berdiri ya. Lasbe Marohamuna nati gorohai nang rodo rajamuna mambuan tuai dang marpangur tapi iyang arorona alai tuk dogogona pada onjeai. Adik-adik bangkit berdiri. Lasbe marohamuna nati gorohai nang rodo rajamuna mambuan tuai dang marpanggur tapi anggoni harorona alai tuk dogogona pada onjeai. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan, Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, kasihanilah kami, tetapkanlah hati kami mempercayai firman-Mu melalui Roh Kudus. Tolonglah kami supaya bertekun dalam doa, sehingga kami senantiasa bersukacita menantikan Engkau, supaya kami beroleh kehidupan yang kekal. Amin. Ya adik-adik, kita duduk kembali. Kita akan menyanyikan ND Sekolah Minggu 76. Happy ya 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 ya, happy ye ye ye. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam.
Adik-adik, mari kita mendengarkan hukum Taurat Tuhan yang ditetapkan pada minggu ini, yaitu tertulis dari hukum Taurat yang ke-8 berbunyi demikian. Jangan engkau mencuri. Demikian hukum Taurat Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Allah untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 26, Mampirlah dengar doaku. Kita nyanyikan 2 kali, di lagu yang kedua kita bangkit berdiri. Adik-adik, kita sudah berdosa di hadapan Tuhan. Untuk itu, marilah kita bersama-sama mengucapkan doa pengampunan dosa kita. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik, kita duduk kembali. Kita akan menyanyikan lagu Kidung Jemaat nomor 64. Bila kulihat bintang gemerlapan. Dan bunyi gururi
Adik-adik, nas epistel untuk kita hari ini yaitu yang tertulis dalam kitab 1 Tesalonika pasal 5 ayatnya yang ke-23. Marilah kita sama-sama mengucapkannya. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta yang memeliharanya. Amin. Adik-adik, kita bernyanyi dari ND Sekolah Minggu nomor 122, Ku Mendaki Menuju Sion. Kita nyanyikan 2 kali dan pada yang kedua kita bangkit berdiri. Ku mendaki menuju Sion, ku jalani bersama-sama. Ku mendaki menuju Sion, ku jalani bergandeng tangan. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bersama-sama. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bergandeng tangan. Adik-adik bangkit berdiri. Ku mendaki menuju Sion, ku jalani bersama-sama. Ku mendaki menuju Sion, ku jalani bergandeng tangan. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bersama-sama. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bergandeng tangan. Adik-adik, marilah kita mengaku iman percaya kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan dan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Halo adik-adik, berjumpa lagi dengan Bang Harlen Sitorus dalam Warta Sekolah Minggu tanggal 6 Desember 2020. Berikut Warta Sepekan. Pendeta, Majelis Gereja, dan guru-guru sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati, sehat selalu, panjang umur, untuk yang berulang tahun mulai tanggal 30 November 2020 sampai tanggal 6 Desember 2020. Adik-adik, mari kita nyanyikan lagu selamat ulang tahun buat teman-teman kita yang berulang tahun.
Tuhan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia melayani Yesus, Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhan kan pimpin langkahmu. Padamu temanku, selamat ulang tahun. Adik-adik, warta berikut adalah yang harus kita lakukan setiap minggunya, yaitu melakukan presensi online pada link yang tertera di bawah layar berikut. Sebelum menutup warta sekolah minggu, Bang Harlen mau mengingatkan adik-adik untuk membaca bahan ajar untuk minggu tanggal 13 Desember 2020 dari Nats Matius 25 ayat 1 sampai 13 dengan tema Hidup tak bercacat pada kedatangan Tuhan. Ingat adik-adik untuk membacanya. Demikian warta sekolah minggu dalam sepekan. Selalu menjaga kesehatan dengan cara makan yang bergizi, rajin cuci tangan, menjaga jarak dan selalu menggunakan masker ketika berada di luar rumah. Tetapi kalau tidak ada yang penting, jangan keluar rumah ya adik-adik. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari siapkan hati kita, diri kita. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 825 ayat 1 sampai 2, buku Nabadiai. Adik-adik, mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang menyertai hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Adik-adik dan teman-teman sekalian, firman Tuhan pada minggu ini terambil dari Matius pasal yang ke-21 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-22. Matius pasal 21 ayat 18 sampai dengan ayat 22. Beginilah firman Tuhan, kita sama-sama mendengarkannya. Pada pagi-pagi hari, dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan ia melihat pohon ara, lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu,
selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Melihat kejadian itu, tercenganglah murid-muridnya, lalu berkata, bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering? Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Demikian firman Tuhan. Selamat hari Minggu adik-adik sekalian. Pada minggu ini kita telah masuk ke dalam penantian yang kedua ataupun minggu Advent yang kedua, yang dimana kita menantikan kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus Juru Selamat kita, untuk menyelamatkan kita dari kuasa kegelapan ataupun mengangkat kita bersama-sama dengan Dia ke rumah Bapa yang di sorga. Teman-teman sekalian, di dalam firman Tuhan kita ini kita lihat tadi keadaan di mana Tuhan Yesus melaksanakan perjalanannya, melaksanakan penyebaran kabar sukacita, kabar baik bersama dengan murid-muridnya. Yang di mana pada pagi-pagi itu Yesus merasa lapar, Yesus merasa haus di dalam perjalanannya itu. Kemudian Tuhan kita melihat ada satu pohon ara, yang di mana pohon ara bisa mengobati rasa haus dan rasa lapar apabila orang memakannya. Tetapi di sini kita lihat Tuhan Yesus dengan murid-muridnya tidak mendapatkan apa-apa, tidak ada buah di dalam pohon itu, tidak ada sesuatu yang bisa diminum dan dimakan pada pohon itu. Adik-adik sekalian, Tuhan kita telah menciptakan seluruh ciptaannya, maaf hewan, tumbuhan, manusia. Semua ciptaan Tuhan telah diperlengkapi, telah dilindungi, telah dipenuhi kebutuhannya. Bisa kita lihat satu persatu apabila teman-teman sekalian melihat hewan. Seluruh hewan pasti mempunyai konsumsi, pasti mempunyai makanan untuk melanjutkan kehidupannya. Kalau dalam pelajaran IPA kita melihat ada namanya rantai makanan, yang dimana tikus dimakan oleh ular, ular dimakan oleh burung elang. Dan begitu sedemikian rupa Tuhan memberikan kebutuhan dan keperluan dari ciptaannya. Burung yang di atas, yang terbang, juga diberikan makan oleh
Tuhan. Begitu baiknya Tuhan, begitu memperlengkapi di dalam kehidupan ciptaannya. Tetapi ketika ciptaannya diperlukan, dia tidak berbuah, sama seperti pohon ara. Di dalam tumbuhan pun, di dalam bunga pun, pohon sekalipun tetap dilindungi dan dipenuhi Tuhan kebutuhannya. Kalau tumbuhan atau pohon ada namanya proses fotosintesis, proses berkembang biak, yang dimana matahari, udara telah diciptakan Tuhan untuk perkembangbiakan dari tumbuhan. Segala jenis parasit, segala jenis racun bisa diproses di dalam pohon itu agar tidak merusak batang ataupun buah dari pohon itu. Tuhan sungguh baik, teman-teman sekalian. Begitu juga dengan manusia. Manusia diberikan air, manusia diberikan matahari, manusia diberikan udara untuk proses perkembangbiakan ataupun proses kehidupan manusia telah dipenuhi Tuhan di dalam perjalanan hidup manusia. Dan ketika kita telah dipenuhi oleh kebutuhan kita, ada saatnya Tuhan memakai kita, Tuhan menuntut kita untuk berbuah di dalam semua pemberian Tuhan di dalam kehidupan kita. Adik-adik sekalian, pohon ara adalah pohon yang sangat berbuah. Pohon yang sangat banyak buahnya. Dan buah ara adalah buah yang bisa melegakan ketika kita haus. Dan bisa menangkal lapar ketika kita lapar. Ketika pohon itu adalah pohon yang sangat berbuah, ketika Tuhan Yesus datang melihat pohon itu tidak berbuah, Tuhan Yesus murka dan marah kepada pohon ara itu. Bagaimana mungkin pohon yang begitu banyak buahnya, ketika Tuhan Yesus lewat, dia tidak berbuah. Kita melihat adik-adik dan teman-teman sekalian, bahwasanya di sini Tuhan Yesus marah ketika melihat pohon ara itu tidak berbuah. Tuhan Yesus sangat sedih, Tuhan Yesus sangat marah, dan Tuhan Yesus mengatakan kepada pohon itu, mulai saat ini kamu tidak akan berbuah lagi. Dan itu jelas dan nyata terjadi. Bisa adik-adik lihat, bisa teman-teman lihat di dalam ayat 21, di dalam ayat 20, ketika Tuhan Yesus mengatakan engkau tidak berbuah lagi, seketika pohon itu menjadi kering. Makanya murid-murid di ayat 20 bagian terakhir, kok bisa sekonyong-konyong bisa langsung jadi kering? Sekonyong-konyong artinya kok tiba-tiba bisa menjadi kering. Kenapa bisa adik-adik sekalian? Pohon yang begitu baik, begitu indah, bisa seketika menjadi kering. Karena apakah? Karena Tuhan yang mengatakan dia tidak bisa berbuah lagi,
karena Tuhanlah yang memberikan kepada dia, mengatakan kepada dia bahwa dia tidak akan berbuah lagi seketika dia menjadi kering. Itulah kuasa Tuhan kita Yesus Kristus untuk mengeringkan pohon itu. Apapun yang dikatakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apapun yang kita imani kepada Tuhan kita Yesus Kristus, pasti akan terjadi di dalam kehidupan kita. Adik-adik sekalian, pada ayat 21, Tuhan Yesus menyatakan, Tuhan Yesus memberikan kepercayaan kepada murid-muridnya dan juga termasuk kepada kita. Bagaimana ketika iman yang teguh, tidak bimbang, kita bisa mencampakkan pohon-pohon dan gunung-gunung ke dalam laut. Kalau kita memikirkan gunung dilemparkan ke dalam laut, sungguh sangat tidak mungkin ya. Mengangkat batu yang sebesar ini saja, kita mungkin tidak sanggup untuk mencampakkannya. Tetapi di sini Tuhan Yesus menyatakan, ketika kita mempercayai iman kita, apapun yang mustahil di dalam pikiran kita, di dalam penglihatan kita, itu dapat bisa terjadi melalui kuasa dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Adik-adik sekalian, apa yang menjadi cita-cita, apa yang menjadi keinginan, harapan adik-adik sekalian, mintalah di dalam iman yang percaya, mintalah di dalam kepercayaan yang penuh. Kalau di ayat 22 dikatakan, dan apa saja yang kamu minta di dalam doa, dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Apapun yang kita minta dalam kepercayaan, kita akan menerimanya. Itulah iman percaya kita kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Apabila kita mempunyai cita-cita, mempunyai harapan, ingin menjadi seorang yang terkenal, ingin menjadi seorang dokter, ingin menjadi seorang militer, ingin menjadi seorang pengusaha yang sukses. Ingatlah, apabila kita bertekun meminta di dalam doa kita, dan ketika kita menginginkan sesuatu, yang perlu kita lakukan adalah usaha. Ketika kita berdoa, kita mengusahakan, kita menantikan, maka semuanya akan datang kepada kita. Apa yang kita nantikan, Tuhan akan berikan ketika kita sudah berdoa dan berusaha. Tetapi ingat adik-adik sekalian, Tuhan memberikan apa yang menjadi kebutuhan kita. Tuhan memenuhi apa yang menjadi kebutuhan kita. Tetapi ketika Tuhan menuntut kita, ketika Tuhan menginginkan kita dipakai sebagai jalan Tuhan, membantu teman-teman, membantu orang lain, kita harus tetap berbuah untuk memanggil, untuk melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Jangan seperti pohon ara yang dilihat, yang disaksikan oleh Tuhan tidak berbuah, maka dia dikutuk, tidak bisa berbuah lagi. Kiranya adik-adik sekalian menjadi ciptaan Tuhan yang berbuah ketika Tuhan menantikan buah dari perjalanan hidup kita. Kita memang masih kecil pada saat ini, tetapi ketika kita menjalani kehidupan kita, menjadi orang dewasa, menjadi bapak-bapak, menjadi ibu-ibu, kita dipakai Tuhan untuk
menyatakan kerajaan Tuhan di tengah-tengah lingkungan kita. Adik-adik, selamat Minggu Advent yang kedua. Tuhan beserta kita, menguatkan kita, terlebih kita mau menyambut hari kelahiran Tuhan kita, Yesus Kristus, yang jadi juru selamat kita. Kita semangat, kita berdoa, kita tetap berbahagia, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhanlah yang memberkati kita sekalian. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan di dalam hidup kami, yang senantiasa melindungi, memberkati, memenuhi kebutuhan kami. Kami sering ya Tuhan meminta kepada Tuhan apa yang menjadi keinginan kami. Tetapi kami melihat ya Tuhan, dari sisi manusia kami sering tidak mendapatkan apa yang kami harapkan. Tetapi dalam iman kami melihat Tuhan memberikan apa yang kami perlukan. Pakailah kami anak-anak-Mu ya Tuhan, menjadi saluran berkat buat teman-teman, lingkungan, saudara, keluarga, atau siapapun juga. Kami mau dipakai Tuhan untuk berbuah di dalam kehidupan kami. Ajarlah kami, tuntunlah kami ya Tuhan melalui Roh Tuhan, agar kami hidup senantiasa di dalam usaha, di dalam penantian kami, menantikan pengharapan yang telah kami sampaikan kepada Tuhan dalam doa-doa kami. Pada hari ini kami masuk dalam minggu penantian kami akan kehadiran anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Berikanlah kami ya Tuhan hikmat dan kebijaksanaan di dalam masa studi kami, di dalam masa kecil kami ya Tuhan, agar kami dapat menjadi anak yang berhikmat, menjadi anak yang pintar, dan menjadi anak yang takut akan Tuhan. Sehingga Tuhan bersuka cita melihat perjalanan kehidupan kami. Kami hidup di dalam kasih dan hukum Tuhan. Sertailah kami ya Tuhan, sertailah orang tua kami, berikan berkat yang daripada Tuhan untuk memenuhi kebutuhan kami melalui orang tua kami ya Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami berdoa buat teman-teman kami, orang tua kami yang sedang dalam keadaan sedih, sedang dalam masalah. Kiranya Tuhan yang menghibur dan memberikan jalan keluar, agar orang tua dan teman kami dapat berbahagia menjalani dan menantikan berkat dan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Apabila ada yang sedang dalam keadaan sakit, kiranya Tuhanlah yang menyembuhkan. Pakailah obat keluarga dan tenaga medis menjadi cara Tuhan untuk menyembuhkan mereka. Terima kasih ya Tuhan buat umur yang panjang yang Tuhan telah sampaikan kepada teman kami yang berulang tahun pada tanggal 30 November sampai dengan 6 Desember. Terima kasih buat umur yang panjang itu ya Tuhan. Kiranya Tuhan semakin memberkati mereka dalam umur yang baru ini, agar mereka semakin terberkati, semakin bersukacita menjalani kehidupannya. Kami serahkan kehidupan kami hanya dalam tangan pengasihan Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan kita. Persembahan adik-adik silahkan diberikan kepada papa mama untuk kemudian diserahkan ke gereja melalui transfer atau barcode yang ada di layar ini. Nah, sambil mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 85 ayat 1 dan 2, Kusongsong Bagaimana. Di ayat kedua kita bangkit berdiri.
Adik-adik, mari kita berdoa, menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Adik-adik, mari kita berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan dikasihaninya lah engkau. Tuhan menampakkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau dengan damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu buat adik-adik sekalian. Tuhan kita memberikan apa yang telah kita minta, yang telah kita usahakan di dalam kehidupan kita. Siap-siap menantikan kasih dan pemberian Tuhan di dalam kehidupan kita. Selamat hari Minggu, selamat Advent 2. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.